Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mega Nurhayati, dengan NIM 2008108008. Dosen pengampu, yaitu Ibu Syifau Jakia MPD. Pada mata kuliah kurikulum pendidikan anak usia dini ini, pada materi kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang sejarah perkembangan kurikulum pendidikan anak usia dini di Indonesia dan landasannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita pada pembahasan yang pertama. Nah, pada pembahasan yang pertama ini kita akan membahas tentang pengertian kurikulum pendidikan anak usia dini. Di sini ada banyak sekali pengertian-pengertian kurikulum ya. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum menurut Kerr JF pada tahun 1968 mengatakan bahwasannya kurikulum itu adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun secara kelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, yang kedua ada pengertian kurikulum menurut Lalow pada tahun 1966 mengutamakan bahwasannya kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada pengertian kurikulum menurut Beauchamp pada tahun 1968 mengatakan bahwasannya kurikulum adalah dokumen tertulis yang mengandung isi mata pelajaran yang diajar kepada peserta didik melalui berbagai mata pelajaran, pilihan, disiplin ilmu, rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, pada pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia. Wah, yang pasti banyak ya sejarah-sejarahnya. Nah, pada tahun 1840, Friedrich Wilhelm August Froebel mendirikan kindergarten di kota Blankenburg atau Jerman yang merupakan pelopor pendidikan anak usia dini di dunia. Kinder berarti anak dan garten berarti taman. Menurut Froebel, anak usia dini itu diibaratkan seperti tunas tumbuh-tumbuhan, masih memerlukan pemeliharaan dan perhatian sepenuhnya dari isi juru tanam. Berdirinya kindergarten itu yang juga dikenal sebagai Froebel School berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini di seluruh dunia. Nah, konsep kindergarten dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia dan pendidikan anak usia dini versi lain pun akhirnya muncul. Nah, pada tahun 1907 di pemukiman Kumuh dan Lorenzo atau Italia, Maria Montessori, seorang berlatar belakang dokter itu mendirikan Casa dei Bambini yang ditujukan bagi perawatan anak-anak dari keluarga miskin dan kaum buruh. Casa dei Bambini artinya itu rumah untuk perawatan anak yang selanjutnya dikenal sebagai rumah anak. Pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang kurikulum pendidikan anak usia dini periode penjajahan Belanda. Nah, pada masa penjajahan Belanda itu, kurikulum pendidikan prasekolah yang diberlakukan pada masa itu menekankan penggunaan bermain dan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan sebagai media pembelajaran bagi anak. Pendidikan itu dipengaruhi oleh pendidikan yang dilakukan oleh Froebel yang di Jerman. Beralih kepada pembahasan selanjutnya yaitu tentang kurikulum periode penjajahan zaman Jepang. Nah, pada masa ini nama Froebel School itu diganti dengan nama Taman Kanak-kanak. Nah, hal ini dikarenakan pada waktu itu banyak guru yang belum mengenal kehidupan dan kebutuhan anak tentang permainan. Ketangkasan-ketangkasan seperti yang ada di desa-desa.
Pada pendidikan taman kanak-kanak diberikan nyanyian-nyanyian, permainan, dan juga cerita Jepang. Nah, Ki Hajar Dewantara pada tahun 1889 sampai 1959 merupakan seorang tokoh pendidikan nasional dan pendiri perguruan taman siswa. Pada tanggal 3 Juli 1922 mendirikan Taman Lare atau Taman Anak atau Taman Siswa atau Sekolah Probel Nasional atau Kindergarten yang akhirnya disepakati dengan nama Taman Indria atau Taman Indra. Pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang kurikulum periode kemerdekaan. Nah, pada zaman kemerdekaan, kurikulum pendidikan anak usia dini itu lebih memfokuskan pada pendidikan TK dimaksudkan untuk memelihara tumbuhnya kebudayaan bangsa yang merdeka, terutama melalui sistem pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan Taman Indria, berkembang pula Taman Kanak-kanak atau TK yang merupakan adaptasi dari konsep kindergarten dan Taman Indria. Dalam perjalanannya, lahir pula Rodotul Atfal atau RA yang merupakan penyelenggaraan program pendidikan bagi anak usia dini dengan kekhasan agama Islam. Pada pembahasan selanjutnya yaitu kurikulum periode 1964 sampai 1985. Nah, karena terjadi revolusi pada sekitar tahun 1963 di segala bidang termasuk dalam bidang pendidikan, pada tahun 1964 disusunlah rencana pendidikan yang dimaksudkan untuk pembinaan bangsa, dilatar belakangi atas dasar pemikiran agar bangsa yang merdeka dan kepribadian memiliki sendiri suatu gambaran manusia yang diinginkan, manusia yang dicita-citakan, dan bagaimana sifat-sifatnya. Ciri-ciri kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepribadian, dan juga jasmani. Pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang kurikulum periode 1975. Bahwasannya kurikulum ini lebih menekankan pada tujuan. Hal ini dikarenakan agar pendidikan lebih efisien dan juga efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Management by Objective, yang terkenal saat itu. Kata Direktur Dr. Andes Mujito AKMSI, Direktur Pembinaan TK dan Sekolah Dasar Depdiknas, metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. Kurikulum 1975 itu hanya dikritik. Katanya guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum periode 1984. Mengusung proses skill approach, meskipun lebih mengutamakan pendidikan proses faktor tujuan tetap penting, kurikulum ini juga disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Tokoh penting lahirnya kurikulum 1984 adalah Profesor Dr. Sofhani R. Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1984 sampai 1986 yang juga Rektor STKIP Jakarta atau yang sekarang itu Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya yaitu ada kurikulum periode 1994. Kurikulum 1994 dibuat untuk menyempurnakan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
tentang sistem pendidikan nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke caturwulan. Sistem caturwulan yang pembagiannya dalam 1 tahun itu menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan memecahkan masalah. Selanjutnya ada kurikulum periode 2004 sampai 2006. Kurikulum berbasis KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum 1994 disempurnakan lagi sebagai respon terhadap perubahan struktural dalam pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Sebagai konsekuensi logis, Undang-Undang Nomor 2 dan 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dikembangkan kurikulum baru, yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kompetensi itu merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus dapat memungkinkan seseorang untuk menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Beralih kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang landasan kurikulum pendidikan anak usia dini di Indonesia. Apa sih makna pendidikan anak usia dini dalam pembangunan bangsa itu? Nah, karena pendidikan anak usia dini merupakan salah satu pendidikan yang mampu mengembangkan seluruh potensi anak pada 6 aspek perkembangan. Apa saja 6 aspek perkembangan tersebut? Yang pertama, ada nilai agama dan juga moral. Yang kedua, ada fisik motorik anak. Yang ketiga, ada kognitif. Yang keempat, itu ada bahasa. Yang kelima, itu ada sosial emosional. Dan yang keenam, itu ada seni. Selanjutnya yaitu tentang ada pertanyaan. Mengapa pendidikan anak usia dini itu memerlukan kurikulum berkualitas? Ya karena pendidikan anak usia dini itu dikembangkan dengan berlandaskan pada berbagai kajian, baik itu secara teoritis, empiris, yuridis maupun sosial budaya, yaitu yang pertama ada filosofi, kedua ada sosiologi, yang ketiga ada teoritis, yang keempat ada pedagogik, dan yang kelima ada yuridis. Pada pembahasan yang terakhir itu ada pertanyaan, bagaimana keterkaitan standar pendidikan anak usia dini dan kurikulum 13 pendidikan anak usia dini? Nah, karena standar pendidikan anak usia dini itu menetapkan persyaratan formal yang menciptakan kriteria, metode proses dan teknis seragam yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, ada standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STTPA. Yang kedua ada standar isi, yang ketiga ada standar proses, yang keempat ada standar penilaian, yang kelima ada standar pendidik dan juga pendidikan, yang keenam ada standar pengelolaan, yang ketujuh ada standar sarana dan juga prasarana, dan yang kedelapan itu ada standar pembiayaan. Nah baik, alhamdulillah semua sudah tersampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.